warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya nama Buning untuk mengampu mata kuliah penganggaran bisnis yang nantinya dalam pertemuan nanti ada 14 kali pertemuan. Yang ketujuh atau ke tengah-tengah pertemuan itu UTS, kemudian pertemuan ke-14 itu adalah UAS. Nah, materi yang akan saya sampaikan di website e-learning nanti adalah chapter A, yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup anggaran perusahaan. Kemudian yang chapter B, anggaran komprehensif. Apa itu anggaran komprehensif? Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, latihan soalnya bagaimana? Di sana sudah ada latihan soalnya dan soal-soalnya juga sudah lengkap. Kemudian chapter C itu teknik-teknik peramalan atau forecast, baik itu peramalan dari penjualan, ya, peramalan dari suatu anggaran bisnis itu apa saja, nanti Anda mengerti di materi itu. Kemudian chapter D itu adalah anggaran penjualan, ya, anggaran penjualan yang bisa diketahui dari per bulan, dari triwulanan, dari kuartal, ya, sama nanti anggaran penjualan itu dibuat dalam bentuk 1 tahun. Nah, itu bagaimana? Contohnya soal juga sudah ada. Kemudian juga ada anggaran produksi. Anggaran produksi sama waktunya bisa bulanan, triwulan, kuartal, ataupun per semester. Nantinya anggaran produksi itu 1 tahun perusahaan itu memproduksinya berapa atau bagaimana caranya untuk memforecastnya penjualan untuk produksi. Kemudian chapter berikutnya adalah anggaran bahan baku. Jadi dalam perusahaan itu, terutama perusahaan manufaktur, jadi kalau kita berbicara perusahaan itu manufaktur, ya, itu ada anggaran bahan baku, ada anggaran biaya overhead, ada anggaran bahan menolong dan sebagainya. Nah, ini di chapter ini adalah anggaran bahan baku, itu di chapter F. Kemudian chapter G ada anggaran tenaga kerja langsung. Nah, itu biaya variabelnya anggaran, ya, ada bahan baku, biaya tetap, ada juga anggaran tenaga kerja langsung. Meliputi apa? Di sana sudah dijelaskan. Kemudian chapter H itu anggaran biaya overhead pabrik, yang tadi sudah saya jelaskan. Di dalam anggaran bahan baku atau anggaran pokok, atau ada juga anggaran biaya overhead, anggaran tidak langsung. Nanti macam-macamnya, jenis-jenisnya juga ada. Kemudian ada lagi anggaran biaya variabel. Jadi biaya itu ada 2, biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost. Yang termasuk biaya tetap atau fixed cost itu apa saja, nanti dijelaskan di chapter itu, ya. Kemudian yang termasuk biaya variabel itu apa saja, bentuknya atau macamnya, di sana sudah ada. Kemudian chapter I yaitu anggaran piutang. Perusahaan yang bisa menjual produknya tidak harus dengan cash, tapi juga melalui piutang. Jadi perusahaan memberikan barangnya dulu, dibayar kemudian, mestinya dengan perjanjian, ya, atau sering dikatakan dengan berapa, atau 5 strip net 30 hari, dan diberikan 5% sebelum 30 hari pembayaran, atau barang datang tidak langsung dibayar, tapi diadakan atau dibayar dengan menggunakan piutang. Jadi perusahaan menjual dengan melalui sistem piutang. Kemudian chapter J itu ada anggaran kas. Kas itu adalah suatu bentuk neraca yang diaktiva, yang termasuk aktiva lancar. Jadi bisa untuk eksisnya perusahaan itu melalui kasnya. Nanti bagaimana bentuk anggaran kas itu bagaimana?
ya. Nah, itu semua nanti akan disampaikan melalui 14 kali pertemuan, tapi dikurangi 2. Yang ke-7 pertemuan itu UTS, yang ke-14 itu UAS. Nah, silakan Anda membuka websitenya untuk e-learning ini. Semoga Anda bisa mempelajari dengan baik, karena jelas sudah dijelaskan dengan jelas. Silakan Anda buka modulnya di website saya ini, kemudian ada latihan soalnya, ada contoh soalnya, ada penjelasannya. Semoga Anda bisa memahami materi mata kuliah penganggaran bisnis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.